Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kedatangan motor CB 150 yang mana ownernya itu pengen ngebor up motornya ke spek 63 mm. Johan Garage Bengkel motor real deal. Just ngeng, just par. No fake. Dan terdengar untuk knalpotnya itu sudah bobokan dan suaranya itu masih aman-aman aja ya guys. Dan pertama-tama kita lakukan scanning untuk mengecek sensor-sensor dan bukaan gasnya itu hasilnya aman. Oke, lanjut kita lepaskan dulu si tangkinya ini dan kita lepasin seluruh perkabelan yang berhubungan dengan proses pembongkaran. Dan untuk motor ini throttle bodinya itu masih pakai yang standar. Begitupun juga injektornya itu masih pakai yang standar dan TPS-nya udah pakai yang racing. Dan untuk kondisinya itu udah burik, wajar pemakaian aja. Nanti bakalan kita bersihin semua ya guys. Nah, sebelum bongkar mesin pastinya kita buangin dulu buat oli dan air radiatornya. Oke, kita lepasin antara mesin dari rangkanya dulu nih. Dan rangkanya kita taruh jauh-jauh dulu biar enak proses pengerjaannya. Jadi biar legowo dan sat-set wat-wat ya guys ya. Nah, kita geserin dulu ke sini nih. Ya. Terus mesinnya kita taruh di engine mounting. Nah, oke guys, jadi engine mountingnya ini seingat gue itu kita nggak beli dan kita bikin dari paman berkacamata yang bekerja di sini ya guys ya. Nah, jadi tim kita itu bekerja sama buat bikin engine mountingnya ini guys. Anjas, kalau kata udah berlama tuh apa itu beli-beli gatel ya. Dan pertama-tama kita buka bagian magnetnya terlebih dahulu ya guys. Dan untuk magnetnya ini dia masih pakai yang standar dan kondisinya itu aman sentosa. Biasanya kalau motor-motor gigi yang mau di bore up bagian magnetnya itu dilakukan pembobotan terlebih dahulu ya guys. Dan setelah kita lihat spoolnya itu juga masih aman banget, masih bersih ya kondisinya guys. Oke, setelah itu kita lepasin bagian permesinannya satu persatu, mulai dari bagian head sampai ke bloknya. Dan setelah itu kita lakukan pengetesan pada bos klepnya. Dan sesuai bunyinya ini nih, kayak gini nih. Ya. Bos klepnya masih aman ya guys. Dan untuk kondisi klepnya ini masih pakai yang standar dan burik pemakaian aja kondisinya. Dan untuk noken asnya itu juga masih pakai yang standar dan kondisinya masih aman sentosa. Anjay. Oke, dilihat-lihat ownernya sayang motor juga ya guys ya. Banda-bandanya rata-rata masih aman. Oke, lanjut untuk per klepnya itu juga masih aman sentosa. Begitupun kondisi pistonnya itu masih standar, tapi ringnya udah macet karena usia. Dan ini bisa bikin motor jadi agak ngebul tipis-tipis dan olinya juga makin cepat nyusut ya guys. Makanya jangan dibiarin ya guys ya, motor tuh harus diservis biar orang ngapa-ngapa gitu motornya. Dan untuk bloknya itu masih standar dan kondisinya masih aman sentosa, tapi kita akan ganti sekalian dengan pistonnya karena mau di bore up. Nah, lanjut kita buka bagian koplingnya dan kita analisa. Dan untuk rumah koplingnya kondisinya udah oblak dan jadi nanti bakalan kita ganti baru di bagian karetnya. Dan untuk tutup rumah koplingnya kondisinya juga masih aman. Begitupun kapas koplingnya juga masih aman ya guys. Jadi kalau kata orang Bekasi mah orang apa-apa ya rata-rata di perkoplingannya itu kecuali di karet tadi ya guys. Nah, ownernya ini request buat dibikinin oil jet. Nah, jadi kita lakukan pembelahan mesinnya dan sekalian kita cek kondisi kruk asnya. Dan ternyata setelah dicek kondisi kruk asnya itu masih aman sentosa. Jadi kita lakukan pembersihan secara menyeluruh pada bagian permesinannya dan antek-anteknya ya guys. Dan untuk pembersihan di bengkel kita itu kita lakukan sedetail mungkin dan sebisa mungkin itu bagiannya bersih semua ya guys. Dan kita tinggal main kalau misalnya cuma semprot-semprot, apalagi TB doang itu disemprot-semprot. Aduh, kita nggak main ya guys ya. Kalau di kita tuh kita membersihkan dengan sepenuh hati anjay. Karena apa yang diawali dengan hati akan sampai ke hati anjas. Nah, ini adalah hasil dari keseluruhan mesin-mesin dan antek-anteknya yang udah dilakukan pembersihan. Anjay, beberapa sisi udah kelihatan kayak baru ya guys ya. Johan Klinik namanya juga. Dan ownernya request buat dibikin oil jet juga nih guys. Jadi oil jet itu berfungsi untuk melakukan penyebaran oli ke tempat yang vital, seperti contohnya piston, dengan tujuan biar si sehernya ini terlumasi dengan baik dan efek buat sehernya itu bisa jadi lebih awet. Lanjut untuk karet balancernya kita ganti pakai Suzuki, ownernya bawa sendiri. Langsung kita pasangkan dan kita rakit lagi seluruh bagian crankcase-nya. Anjay, motor ini ditangani oleh Dokter Adang, andalan kita. Anjay, lihat tuh, udah kayak salt by guys. Udah kayak chef-chef yang di Dubai gitu ya guys ya. Tapi itu sebenarnya nggak ngasal banget ya. Itu diputer-puterin biar olinya itu menyebar dengan rata. Dan sisanya didetailin buat ditumpahin olinya kayak gitu tuh. Nah, oke, lanjut kita tutup crankcase-nya dan kita beralih
beralih ke bagian koplingnya. Dan untuk karet koplingnya kita ganti pakai merek SKO. Dan untuk oil pumpnya kita pakein dari merek Motowa. Dan untuk lidah ketengnya kita pakein merek Honda. Dan kita rakit lagi untuk bagian si koplingnya ini. Oke, jadi ceritanya saat wat langsung udah begini guys ya, langsung udah dipasang dan udah rapi ya guys. Dan untuk termostatnya kita pakein merek Honda yang baru. Ownernya jadi ceritanya bawa sendiri ya guys. Terus untuk dinamo starternya juga kita ganti baru pakai merek Honda. Ownernya juga bawa sendiri. Dan bagian magnetnya kita lakukan pembubutan dengan tujuan biar tarikan bawahnya lebih dapat. Dan ini dia hasilnya. Anjay, udah kinclong banget dah. Lanjut ke bagian headnya, kita porting polish biar aliran udaranya itu mengalir lebih besar dan otomatis performa bisa jadi naik. Dan juga ini mendukung performa ketika udah dilakukan bore up ya guys. Nggak bore up ya, porting polish tuh udah gacor ya guys ya, apalagi udah dilakukan bore up kayak motor ini. Dan ini dia hasilnya setelah dilakukan porting polish. Anjay, udah kayak pabrikan ya. Namanya Dr. Hilman ini emang gokil guys ya. Dari lahir tuh emaknya juga udah tahu kalau misalnya dia tuh tangan-tangan spek robot. Dan lanjut kita lakukan skir clap biar mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Dan proses ini nggak bisa disepelein dan harus sabar. Dan untuk seal clapnya kita ganti pakai Suzuki yang baru. Dan untuk rantai ketengnya kita ganti baru pakai merek Honda. Sementara pair clapnya kita ganti pakai RX7 Racing yang tipe hard. Dan untuk noken asnya kita pakai RX7 Racing yang tipe RS1. Sementara itu gigi sentriknya kita ganti pakai yang tipe geser dari RX7 Racing. Dan untuk bloknya kita ganti pakai RX7 Racing yang 63 mm. Nah lanjut kita rakit mesin secara keseluruhan. Dan kita kencangkan pakai kunci torsi. Nah setelah kita kencangkan dengan kunci torsi, kita lakukan dial untuk mencari angka cantik nokennya. Nah proses dial itu nggak semata-mata cuma nyari angka cantik noken, tapi itu udah kayak mata kecil buat mesin, yaitu buat ngasih ukuran presisi biar piston sama klep nggak nabrak atau kehilangan tenaga. Nah proses ini dilakukan oleh Dr. Ipang andalan kita. Dan setelah selesai kita langsung saja tutup bagian cop headnya. Dan kita satukan kembali dengan rangkanya seperti ini guys. Dan emang karena berat dan agak sulit, ini dibantu oleh Mang Fajar. Dan untuk TB-nya kita ganti baru pakai RX7 Racing yang 34 mm. Sementara injektornya kita juga pakai RX7 Racing yang 180cc 10 hole. Dan lanjut kita lakukan scanning lagi untuk mengecek sensor-sensornya apakah ada kerusakan atau tidak. Dan kalau emang gak ada kerusakan, kita langsung aja klik tombol untuk hapus histori kerusakannya. Dan selanjutnya kita lakukan test drive. Jadi kali ini kita udah selesai melakukan pembor apan untuk motor CB150 ini ya guys. Dimana tadi udah kita cek untuk bagian permesinannya itu overall masih aman semua. Jadi langsung aja kita lakukan pembor apan. Dimulai dari bagian bloknya yang kita ganti ke ukuran 63 mili. Terus untuk headnya kita porting polish. Dan tadi magnetnya juga udah kita sesuaiin. Noken pakai RS1, terus juga pair clap pakai yang hard. Dan rencananya abis kita tes running ini sekalian rayon tipis-tipis dan langsung kita bagian proses dyno ya guys. Oke, pokoknya ikutin terus nih guys. Sama dapat 13. Bahan bakarnya kurang di sini. Coba lagi 25. Naik lagi 16. Naik lagi 18. 6. Terakhir ini finish 18,7. Jadi hitungannya gini. Set. Before, after. 13. 18 keadaan mesin sama, udah reporting apa di koras gini. Aman bang? Aman. Nah, jadi kurang
kurang lebih begitu ceritanya untuk bore up si CB 150-nya ini. Dan seperti yang kalian lihat, ownernya udah ngerasain dengan test drive dan hasilnya aman-aman aja ya guys. Nah, total untuk bore up motor ini yaitu sebesar 5.250.000 udah semuanya. Atau kalau bahasa kerennya, no hidden cost aja. Nah, mau dibuatkan konten apa lagi? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, share, dan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya kita udah upload video Jos Ngeng Josport kita. Nah, kalau lu nggak nyalain loncengnya, lu bakal digedik sama Daber Lama, bukan gue guys. Oke, makasih yang udah nonton. Salam Jos Ngeng Josport. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.